Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia yang sempurna yang telah Kau berikan kepada kami. Apapun kondisi keadaan kami, Engkau tidak pernah menyesali kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah lalai. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang terus rindu belajar sebagai murid-murid Tuhan dan menjadi pemberita kebenaran dimanapun kami berada Tuhan. Semua anak-anak-Mu di tempat ini telah diberkati, bahkan mereka yang mendengarkan juga Tuhan secara online. Kami serahkan kehidupan kami kepada Engkau dan ibadah ini Tuhanlah yang memimpin. Hanya di dalam nama Yesus kami menerima keajaiban Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Haleluya. Siap kita yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya melihat saudara semuanya adalah orang-orang yang terus bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak tidak bisa kita saksikan satu persatu. Tapi semua kita mengalami, kita merasakan dan kita menikmati. Dan itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Hari ini tema kita adalah kelihatannya sederhana. Tapi ini sangat muzharab bagi saudara. Ya. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Saya ulangi, bersukacita, berdoa, bersyukur. Mungkin secara agamawi ini adalah yang diusahakan oleh orang. Bagaimana sih supaya aku bisa bersukacita? Langkah-langkah bagaimana supaya saya bisa berdoa? Dan apa yang aku lakukan supaya aku bisa bersyukur? Seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ini ada 3 ya. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Jadi hari ini kita mendapatkan asupan vitamin, khusus vitamin B. B1, B2, dan B3. Ya. Karena ternyata vitamin B4 enggak ada. Loncat dia ke vitamin B5. Saya tidak punya background medis, jadi saya nggak bisa jelasin lebih jauh. Tapi yang mau kita lihat saudara bagaimana vitamin ini akan memberkati kita. Dan memang ini yang saudara terima, nikmati setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sangat simpel. Bersukacitalah senantiasa, senantiasa. Tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur dalam segala hal, dalam segala hal. Jadi saudara itu merupakan kata yang sama artinya, namun saling melengkapi. Senantiasa berarti terus menerus. Tiada hentinya. Tetaplah, sama lagi terus menerus. Dalam segala hal, ya udah terus menerus. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita pahami maupun tidak kita pahami. Tapi ketiga hal ini yang saudara lakukan setiap hari. Mungkin kita selama ini sedang mengupayakan bagaimana saya bisa seorang yang bersukacita. Bagaimana saya seorang yang bisa berdoa. Bahkan sering mereka bilang tiang doa. Hati-hati loh. Tiang doa, jangan-jangan tiang garam. Saudara, naik ke menara doa, jangan-jangan ke menara Babel gitu. Bagaimana saudara bersyukur dalam segala keadaan? Dalam segala hal loh saudara. Ya. Kalau keadaannya semua bagus,
kita gampang bersuka cita ya. Kalau keadaannya semuanya seperti yang kita harapkan, ya kita gampang untuk bisa berdoa, bisa bersyukur gitu ya. Ini kan baru orang-orang kenaikan kelas, kelulusan, graduation day, ya kita bersuka cita, bersyukur. Tapi kalau kebalikan yang terjadi, apa yang kita lakukan saudara? Nah, bersuka cita, berdoa dan bersyukur ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kehendak Tuhan berarti baik, amin. Kehendak Tuhan itu berarti baik saudara. Apa kehendak Tuhan bagi saudara? Bersuka cita, berdoa dan bersyukur. Itu kehendak Tuhan. Siapa yang bisa melawan kehendak Tuhan? Jadi saudara, setiap hari kita itu bersuka cita. Dan setiap hari kita berdoa. Dan setiap hari kita bersyukur. Saya sebutkan tadi bersuka cita itu vitamin B1. Berdoa itu vitamin B2. Bersyukur itu vitamin B3. Kalau orang Manado tahu itu vitamin B1. Itu enak dirica-rica. Itu B1. B2 orang Batak tahu itu. Itu enak dipanggang saudara ya. Kalau B3 ini itu kombinasi. Namun saudara ternyata vitamin B1 itu adalah memperbaiki sistem saraf. Ya. Vitamin B1 itu memperbaiki sistem saraf. Jadi bisa kita mengerti kalau sarafnya terganggu. Ya. Kalau saraf seseorang terganggu berarti kehidupannya terganggu saudara ya. Sarafnya terganggu ya. Macamlah penyakit saraf ini ya. Bisa juga saraf kejepit. Nah, jadi kalau sarafnya terganggu, ya kesehatannya terganggu. Jadi ternyata vitamin B1 itu memperbaiki sistem saraf. Nah kalau kita ambil kepada rohaninya, kalau saudara bersuka cita, itu memperbaiki sistem saraf saudara bekerja. Sehingga saraf-saraf kita itu bekerja dengan maksimal dan sesuai fungsinya. Tidak melenceng dari sasaran saudara. Ya. Itulah sukacita. Perlunya saudara bersukacita. Tuhan mau saudara memiliki sukacita ini. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Bersukacita. Kemudian saudara, kalau dikatakan tadi berdoa. Berdoa itu juga adalah ada hubungannya memang. Memperbaiki sistem saraf kita. Untuk juga soal pencernaan, soal kulit. Mungkin para wanita sibuk dengan skincare supaya kulitnya kinclong. Tapi ternyata vitamin B2 itu memperbaiki itu semuanya saudara ya. Jadi kalau kita berdoa, saya ambil lagi rohaninya, kalau kita berdoa itu juga akan memperbaiki semua sistem imun tubuh kita saudara ya. Nanti kemana hubungannya? Dapat saudara ya. Kemudian kalau itu tadi ya, memperbaiki sistem saraf, terus soal pencernaan, soal kulit dan lain sebagainya. Ternyata vitamin B3 itu lebih tinggi lagi. Itu dia mencegah hipertensi, diabetes. Itu saudara ya, menurunkan kolesterol. Coba bersyukur. Kalau kita bersyukur secara rohaninya, ini juga saudara terobati. Orang yang banyak bersyukur itu ya udah kolesterol, hipertensi. Ya, oke, orang hipertensi kan karena marah-marah, emosi tidak terkontrol. Gak ada orang bersyukur marah-marah. Oh terima kasih baik sekali, gak ada saudara ya. Jadi itu ternyata saudara, itu semua memperbaiki sistem kehidupan kita. Makanya kita perlu untuk Tuhan katakan lewat Rasul Paulus bersukacita, berdoa dan bersyukur ini. Kita akan lebih lihat di dalam lagi. Siapakah orang yang dapat bersukacita ini saudara? Siapa yang dapat bersukacita? Apakah semua orang bisa bersukacita? Siapakah yang bisa berdoa? Siapakah orang yang bisa bersyukur? Ya, mereka yang ada dalam Kristus. Tadi kalau dikatakan bersukacita, berdoa dan bersyukur adalah kehendak Tuhan, berarti itu saudara harus miliki. Dan memang sudah saudara miliki. Kemudian dikatakan
Siapa yang bisa bersukacita, berdoa dan bersyukur ini? Mereka adalah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Artinya di luar Kristus kita tidak bisa bersukacita, berdoa dan bersyukur. Walaupun secara umum sepertinya orang gampang aja happy gitu ya. Tapi bukan sukacita yang dari Tuhan. Banyak orang berdoa, tapi itu bukanlah doa hubungan yang dimaksud dengan Tuhan. Banyak orang saudara bersyukur, bahkan membuat ritual, acara-acara, celebration untuk itu. Tapi dia juga belum mengerti bahwa itu adalah bersyukur yang benar-benar dari Tuhan. Saya ulangi lagi, kehendak Tuhan bagi kita bersukacita, berdoa, bersyukur. Dan itu hanya bisa dilakukan, dimiliki oleh orang-orang yang dalam Kristus Yesus. Pertama, kita lihat di sini. Bersukacita dalam Filipi 4, ayat yang tidak asing lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke? Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana saya bisa bersukacita terus-menerus? Sementara kondisi hidupku tidak selalu baik. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apakah orang yang menuliskan pernyataan ini adalah orang yang selalu mengalami kondisi baik? Apakah dia yang selalu survive dalam hidupnya? Justru Paulus menulis ini dalam keadaan terbelenggu di penjara, saudara. Itu sangat terbalik kan? Seorang yang di penjara bisa mengatakan kepada jemaat yang di Filipi supaya mereka bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, jadi saudara, kita itu bersukacita hanya di dalam Tuhan. Dan bersukacita karena Tuhan, gak ada yang lain. Gitu loh saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa bersukacita. Nah Paulus itu dalam penjara. Bahkan kalau kita lihat saudara, ketika di dalam penjara, bahkan penjara yang paling tengah, dibelenggu lagi saudara. Dan pada tengah malam, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, dia menaikkan pujian seperti House of Grace. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bagaimana saya bisa mengatakan Tuhan baik, saya difitnah harus masuk penjara? Mungkin langsung cari pengacara kan? Ini loh saudara. Makanya ini impossible bisa dilakukan oleh manusia-manusia umum. Hanya mereka yang dalam Kristus yang bisa melakukan ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa Paulus bisa bersukacita sekalipun dia di penjara? Kalau sudah lepas ya gampang lah saudara bersyukur. Ini masih di dalam penjara, kondisinya dalam penjara. Dalam masalah, dalam penyakit mungkin kita, dalam kelemahan, dalam pergumulan yang kunjung tiba belum kita menemukan jalan keluarnya. Bisakah kita bersukacita? Pertanyaannya, kenapa bisa Paulus bersukacita? Bersukacita, ya. Kenapa Paulus bisa bersukacita saudara? Paulus bersukacita karena Tuhan. Bukan karena keadaannya. Ya, karena Tuhan. Paulus sudah berjumpa dengan Tuhan. Paulus sudah memiliki Tuhan dalam hidupnya, sudah memiliki kasih Tuhan dalam hidupnya. Ya. Jadi saudara, Paulus itu sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus bisa mengatakan ini kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Aku memang di dalam penjara. Tapi sekalipun aku dalam penjara, aku ada di dalam Tuhan. Jadi penjara tidak ada masalah bagiku. Bahkan dalam perjanjian lama ada mengalami, ada trio. Sadrak, Mesak, Abednego. Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 7 kali lipat dipanaskan. Walaupun di dalam perapian, tapi mereka ada di dalam Tuhan. Jadi saudara, kalau kita memang bukan kalau lagi ya, kita telah di dalam Tuhan. Sekalipun kita dilempar di penjara ke dalam api, kemanapun, saudara akan aman.
Kenapa? Karena kita di dalam Tuhan. Gitu loh saudara ya. Itu kuncinya. Kita di dalam Tuhan. Mari kita lihat lagi ke depan. Selanjutnya saudara ya. Siapakah orang yang ada di dalam Tuhan? Katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Itu kehendak Tuhan bagi kita dalam Kristus Yesus. Siapa orang yang dalam Tuhan? Ini dulu pertanyaannya. Ya, Kristen banyak, punya agama banyak, ke gereja banyak. Tapi siapakah orang yang dimaksud yang ada di dalam Tuhan? Siapakah orang-orang dalam Tuhan ini? Karena tadi katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Siapakah orang-orang yang dalam Tuhan? Mereka adalah anak-anak Tuhan. Itu langkah startnya saudara ya. Jadi murid Kristus itu pertumbuhan kita. Tapi awalnya saudara menjadi anak. Dan sekali anak, selamanya anak. Tidak ada mantan anak saudara. Ya. Lukas 10:19, sesungguhnya. Itu kata Yesus kepada murid-murid. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Secara power, secara kuasa, wih keren ini ya. Keren ini murid-murid. Dan mereka bangga akan hal itu. Sehingga mereka memberikan laporan. Tuhan, iblis takluk. Orang-orang sakit disembuhkan. Itu laporan mereka. Inilah seremonial pelayanan mereka yang mungkin juga masih banyak ditonjolkan oleh pelayanan-pelayanan masa kini saudara ya. Memang itu semua udah diberikan Tuhan kepada kita. Hebat dong. Saudara bisa sukses. Saudara punya apa yang saudara rindukan, apa yang saudara cita-citakan. Ya bagus. Tapi ayat 20 inilah dasar saudara bersukacita. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Karena saudara punya harta, punya tahta. Semuanya itu adalah sementara. Di dunia ini semua sementara, ada masa expirednya. Kekayaan tidak kekal. Masalah juga tidak kekal. Itu dulu saudara. Penyakit juga semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Tidak ada yang kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Ya. Hanya Tuhan yang kekal. Jadi kalau kita bilang masalah kekal berarti sama dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang kekal. Jadi semuanya itu hanya sementara saudara. Ya. Jadi bukan itu sukacita. Artinya ketika semua yang ada aksesoris dalam kehidupan ini yang ditambahkan ini. Itu kan silih berganti. Datang dan pergi dalam hidup saudara. Gak ada dong. Seumur hidup dia jadi presiden. Gak ada. Seumur hidup dia dalam posisi-posisi yang diinginkan gak ada saudara. Semua kan silih berganti. Bahkan kadang-kadang terjadi ya di dalam kehidupan orang. Selama ini dia yang tersanjung di dalam posisinya. Ketika udah pensiun ya udah biasa aja ya. Kalau masih aktif, mohon maaf nih kalau masih aktif datang ke arisan, datang kemana. Wih, bukan main sambutan orang. Tapi kalau udah pensiun sedikit demi sedikit berkurang. Sedikit demi sedikit berkurang gitu loh saudara. Lalu senyumnya tidak selebar dulu lagi. Ya, sukacitanya tidak se-powerful yang dulu lagi. Kenapa? Karena itu hanya sementara, saudara. Ya, maka dikatakan di sini, jangan bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi inilah dasar sukacita saudara yang tidak tergoncangkan, yang tidak bisa bergeser biar bumi akan bergoncang, semua akan berlalu. Tapi sorga kekal. Hanya satu kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan yaitu kerajaan sorga. Kerajaan Allah itu saudara. Namamu ada terdaftar di sorga. Selesai. Tujuan hidupmu bukan dunia ini. Ini hanya fasilitas diberikan Tuhan bagi kita. Jangan saudara terlena dengan itu semuanya. Tapi saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan, semua itu akan mengikuti kita. Itu hanya mengikuti saudara. Bukan itu yang kita kejar. Itu hanya mengikuti saudara. Maka dikatakan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Maka saya simpulkan bersukacita itu saudara artinya bersukacita itu adalah
kita menerima kasih Tuhan. Jadi seperti seorang pangeran yang gagah dan kaya raya melamar seorang gadis. Oke? Ketika seorang pangeran ini melamar seorang gadis, dan si gadis ini ketika sang pangeran mengatakan I love you. Kira-kira si gadis itu gimana Kak Dewi? Happy enggak? Senang dong ya? Laki idaman gitu kan. Seorang pangeran melamar dia senang banget. Gitu, hatinya berbunga-bunga gitu saudara. Jadi bersukacita itu ketika saudara menerima kasih Tuhan. Saudara menerima lamaran Tuhan. Loh, keselamatan itu kan karena saudara menerima lamarannya. Ketika saudara menerima lamaran itu, maka saudara sukacita. Wow. Senang gitu ya. Karena cinta Tuhan bukanlah cinta biasa. Cinta itu bukan sekedar cinta luar biasa. Cinta biasa udah tau lah ya, putus nyambung. Kalau cinta luar biasa juga ya itu cuma biasa di luar. Lebih parah lagi bisa selingkuh. Tapi cinta Tuhan itu bukan cinta biasa, bukan luar biasa. Amazing love ya. Itu saudara, itulah kasih Tuhan. Kita bersukacita karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Itu saja. Dan kalau sudah menerima kasih Tuhan, menerima lamaran itu saudara sudah menjadi miliknya. Saudara memiliki segala sesuatu yang dimiliki sang pangeran itu tadi. Ya. Kita memiliki semua yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Itulah hari yang terindah, saudara. Momen bersejarah dalam hidup saudara. Dan itu bukan sesaat, itu berlanjut terus sampai selama-lamanya. Itu makanya saudara dan saya bisa bersuka cita. Itulah yang dialami Paulus ketika dia berjumpa di Damaskus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Lalu dia menerima kasih itu. Menerima kasih Tuhan. Itu yang membuat Paulus bersuka cita. Jadi kita semua yang sudah menerima kasih Tuhan ini, kita bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Nah, kalau saudara bersuka cita, ya tadi saraf-saraf kita itu tenang. Emosi terkendali, gak marah-marah, gak bete gitu saudaraku. Di rumah, di mana, makan gak rasa enak, tidur gak ini. Aduh, banyak orang kalau sudah sarafnya terganggu saudara. Dokter saraf sekarang laris gitu. Ya kan? Susah tidur, pergi ke dokter saraf. Teman saya ada dokter saraf keliling dunia loh saudara. Keliling, sebentar sudah di sana, sebentar sudah di sana. Ini hebat banget ya, gaji dokter berapa sih? Ternyata saya tahu dulu tetangga saya, dia bagian obat-obatan. Obat-obatan dari produk obat ini kemana ke rumah sakit. Suatu kali ternyata beliau tuh kenal lagi dengan dokter saraf teman saya juga, istri pendeta. Loh, kok kenal? Saya undang, dia nyanyi. Oh kenal, pantasan. Terus ini ibu pendeta, istri pendeta ini pergi kemana-mana, dari mana? Ya itu bonus dari perusahaan kami. Oh gitu ya. Ya ada aja ya caranya saudara ya. Jadi kalau saraf ini terganggu bahaya saudara ya. Nah, ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, saraf-saraf saudara itu akan diperbaiki semua sistem kerjanya. Sehingga saudara enjoy your life ya. Baik. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi saudara. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi ketika saudara menerima kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kalau cinta seorang manusia, ya sudah biasa lah ya. Problematika dalam percintaan. Mohon maaf kadang-kadang bilang habis manis, sepah dibuang dan segala macam. Gitu saudara ya. Tapi kasih Tuhan itu saudara, itu gak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Jadi stoknya ada terus. Gak habis-habis. Selalu baru lagi setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Besar lagi kesetiaan Tuhan itu. Udah.
So, kadang kita bilang, aku gak bisa bersuka cita, hilang sukacitaku, ada mencuri sukacitaku. Ya dulu saya di zaman yang lama, saya tengking, roh pencuri sukacita, dalam harus pergi, roh pencuri sukacita. Hah, bukan dicuri. Kita gak paham dengan kasih Tuhan itu bahwa dia ada selalu tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru dan besar kesetiaannya. Ya udah, malam saudara sudah mulai agak-agak kalut, besok pagi, wih segar lagi. Karena saudara selalu menemukan tiap hari. Cinta Tuhan lebih manis dari anggur ya. Oke. Nomor 2. Vitamin B2. Yaitu berdoa. Jadi bersukacita tadi saudara itu adalah menerima kasih Tuhan. Sukacita saudara gak bisa usahakan. Saudara tinggal terima, udah nikmati aja. Bersukacita. Seperti tadi, di mana sih seorang wanita tidak happy ketika seorang pangeran yang tajir, yang semua punya semua yang dirindukan, wih happy banget lah saudara, aman lah hidup saudara. Gitu. Berdoa di dalam 1 Korintus 6:17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Halo, ketika kamu dilamar, kamu bukan milik kamu sendiri lagi ya. Saya nggak tahu apakah semua suku itu ada maharnya. Orang Batak itu ada maharnya. Jadi kalau kita menikah itu ada. Bahasa Jawanya sinamot. Saya lihat di viral di TikTok. Dia maharnya 1 miliar. Itu sebenarnya tergantung. Bisa 10 juta, bisa 100 juta. Kesepakatan saja saudara ya. Ada. Jadi udah dibeli ini. Jadi maaf ya, kalau Dewi yang ini marganya Boru Tobing menikah dengan marga yang lain, ya, maka Dewi itu udah menjadi milik keluarga itu. Gitu. Seperti Kak Grace sudah menjadi keluarga Simanjuntak gitu, saudara ya. Jadi sudah berpindah gitu. Nah, sekarang saudara dikatakan kamu telah dibeli. Kita sudah dibeli ketika saudara tadi menerima lamaran itu, ya enggak gratis. Anda dibayar, mahal itu loh. Udah dibeli. Ya, coba kita lanjutkan lagi ayatnya tadi. Ya, dalam ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah gitu loh saudara. Jadi ada stepnya. Ketika kita menerima kasih Tuhan, itu tandanya saudara menyerahkan hidup kepada dia. Menyerahkan hidup dan Tuhan gak sekedar menerima begitu saja. Saudara diterima tapi dia dibayar dengan mahal, lunas, gak nyicil. Cash. Saudara udah dibayar dengan lunas. Maka berdoa yang dimaksud di sini bukanlah ritual bagaimana saudara berdoa, angkat tangan, bagaimana kita mohon maaf koma kamit, bagaimana kita dengan segala jenis-jenis doa yang kita lakukan, doa pagi, doa fajar, doa semalaman, doa semalam suntuk, doa peperangan, dan banyak sekali saudara ya. Itulah yang formula-formula yang dilakukan oleh orang-orang agamawi selama ini. Tapi doa saudara itu adalah berdoa, itu artinya menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Adam. Ketika Tuhan menghembuskan ruah Elohim, maka Adam memiliki fellowship dengan Tuhan. Itulah yang disebut saudara berdoa. Jadi bukan sekedar kata-kata yang selalu dideklarasikan. Kita baik Tuhan. Kapan? Ketika Tuhan menghembuskan roh Tuhan tinggal di dalam Adam. Dan saudara juga ketika menerima lamaran tadi, dia sudah masuk dalam hidup saudara. Roh Tuhan di dalam kita. Kita sudah menjadi satu dengan dia. Sudah menjadi satu dengan dia. Dan tidak bisa cerai. Tidak bisa cerai. Kalau pernikahan di dunia bisa cerai ya. Tapi di dalam, walaupun sebenarnya firman Tuhan tidak boleh mengizinkan. Tapi saudara, ketika saudara sudah menerima Tuhan itu, kasih Tuhan tadi, maka saudara sudah menjadi satu dengan dia. Dan saudara menikmati kebahagiaan itu bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan dalam Roma 8 ayat 26. Jadi doa itu menjadi satu dengan Tuhan ya. Doa. Jadi kau udah doa pagi belum? Kamu udah doa
malam. Kamu udah doa syafaat. Ya kan? Doa kaum wanita, doa kaum pria, doa sekolah minggu, doa pemuda. Banyak sekali doa-doa yang kita lakukan saudara. Tapi doa itu menjadi satu dengan Tuhan. Selesai, itulah doa saudara. Apalah gunanya semua kata-kata dan semua kegiatan-kegiatan seremonial yang kita lakukan tanpa penyatuan dengan Tuhan. Semuanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Doanya nyangkut hanya di awan-awan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi gak ada yang pintar berdoa. Sampai saya pernah ikuti sekolah doa. Sekolah doa aneh ya. Berdoa aja sekolah kalau saudara. Padahal di sini kita nggak tahu kok berdoa. Jadi terus hebat banget itu guru yang mengajari itu ya, saudara. Orang kita nggak tahu bagaimana berdoa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gitu loh. Jadi Roh Tuhan di dalam kita inilah yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita ini. Mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Tuhan berdoa untuk orang-orang kudus. Kita sudah lihat kan contohnya bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Dan sebelum itu semua terjadi, Yesus sudah katakan, Petrus, iblis menuntut untuk menampik kamu. Tapi aku telah berdoa. Gitu, saudara. Siapa yang berdoa? Bukan doa Petrus, tapi aku telah berdoa. Supaya imanmu tidak gugur. Jadi jangan bilang, oh aku udah berdoa untuk orang-orang itu supaya iman mereka tidak gugur. Bukan doamu. Tuhan yang berdoa. Kita berdoa untuk diri kita sendiri aja juga belum tentu jelas saudara doanya. Udah ya? Jadi doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan soal kata-kata ini saudara. Ya. Maka dikatakan di situ, berdoa adalah kita tinggal dalam kasih Tuhan. Udah? Jadi tadi bersukacita menerima lamaran. Setelah saudara menerima lamaran, ya udah kita diboyong dong kan. Si mempelai wanita diboyong ke rumah mempelai pria. Udah tinggal satu rumah. Mohon maaf dikatakan lagi mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Sudah satu tubuh, satu roh. Kita satu roh. Ya. Jadi yang disebut berdoa itu kita satu roh dengan Tuhan, udah tinggal bersama Tuhan. Duh, gitu loh saudara. Jadi itu ada langkahnya. Sukacita, berdoa. Terus itulah minggu kemarin udah kita dengarkan khotbah ya. Petrus itu akhirnya jadi memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Ya namanya sudah menyatu berarti ada hubungan kasih. Kemesraan ini, ya kan? Terus saudara, ada hubungan kasih dengan Tuhan. Itulah yang berdoa. Ada hubungan kasih dengan Tuhan. Selesai. Itulah doa saudara. Jadi di mana saja kita bisa berdoa. Bekerja, di mana saja bisa berdoa. Karena itulah hubungan kasih saudara dengan Tuhan. Tidak perlu kata-kata pengantar, pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, kesimpulan. Biasanya kalau doa-doa agama kesimpulannya di atas semuanya itu ya Tuhan. Terlebih dahulu ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Supaya tidak terhalang segala berkat yang akan kau berikan kepada kami. Padahal sudah masuk tadi kata pengantar pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3, bab 5. Tapi kesimpulannya di atas semuanya itu. Terlebih dahulu. Harusnya yang terlebih dahulu ini tadi di awal. Tapi itulah kata-kata yang sudah terbiasa. Terlontar dari mulut kita saudara. Dulu. Tapi sekarang tidak lagi ya. Berdoa itu adalah kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Berkasih-kasihan. Bermesrah-mesraan dengan Tuhan. Itulah doa. Jadi bukan soal Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, tidak baik manusia itu seorang diri. Engkau akan berikan penolong yang sepadan jodohku. Tapi belum muncul. Bukan sekedar itu. Tuhan sudah sediakan semua indah pada waktunya. Tidak apa-apa. Dan semuanya juga kan kita punya di dalam Tuhan saudara itu sudah komplit. Ya, komplit. Ketika saudara menerima kasih Tuhan dan saudara menyatu hidup bersama dengan Tuhan, Anda sudah komplit.
apakah saya single, apakah saya berumah tangga, Anda komplit dalam Tuhan. Tidak ada yang kurang, selesai. Ya, sudah komplit. Itu hanya masalah budaya dan kebiasaan orang, saudara ya. Tapi dalam Tuhan kita sudah komplit. Ketika saudara sudah menyatu dengan Tuhan, memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Nah terakhir, nggak lama kok saudara ya. Bersyukur, ini vitamin B3-nya ya. Bersyukur. Bagaimana yang disebut dengan bersyukur ini saudara ya? Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti terus menerus. Yang ku tahu Tuhan turut bekerja. Hari ini keadaanku beda nih. Keadaan dompet kita beda lah, nggak sama tebalnya terus. Kondisi kesehatan kita juga kadang drop. No problem saudara. Ya, karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mereka yang bersuka cita. Siapa yang tahu? Mereka yang berdoa. Siapa yang bersuka cita? Mereka yang menerima kasih Tuhan, menerima lamaran Tuhan tadi. Namamu sudah terdaftar di sorga. Siapa yang tahu? Mereka yang sudah bersama dengan Tuhan. Kita sudah menjadi mempelai, sudah menyatu dengan Tuhan. Saudara tahu dong, pasti nggak tahu. Suami istri kok nggak tahu sih? Sudah tahu kan? Gak ada yang kena jebakan kan saudara? Sudah tahu. Gak perlu kaget lagi. Seperti Yakub ya. Dia kan merindukan Rahel menjadi istrinya. Tapi karena tradisi pada waktu itu, seorang adik tidak boleh menikah sebelum kakaknya menikah. Sehingga di malam pengantin yang ditemukan adalah Lea. Dan tidak dicintai. Tidak dicintai. Karena cinta tidak bisa dipaksa. Ya kan? Nah saudara. Nah sekarang. Tetap Yakub yang mencintai Rahel. Ya tetap jadi istrinya. Gitu ya saudara ya. Sampai kematian memisahkan. Dia mengenal ini bukan Rahel, tapi ini Lea. Jadi saudara, kita tahu. Siapa yang tahu? Yaitu tadi orang yang bersuka cita. Siapa yang bersuka cita? Orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Siapa yang tahu? Mereka yang berdoa. Siapa yang berdoa? Mereka yang sudah satu dengan Tuhan. Memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Baik, kita lanjut lagi. Masih di tadi ya kan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Hanya kita yang tahu. Yang lain belum tentu tahu. Saudara sudah tahu Tuhan turut bekerja. Gak apa-apa. Masalah ini ada expirednya kok. Pergumulan ini ada expirednya kok. Gak usah tengking-tengking saudara. Dia akan berlalu. Selalu ada kebaikan dari Tuhan. Karena saudara tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia akan selalu ada kebaikan. Yang keluar dari hanya yang baik. Hanya yang baik. Dalam kitab Yakobus. Setiap pemberian yang baik. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Pemberian itu gift. Anugerah itu saudara, ketika saudara mengalami sesuatu yang impossible dalam hidup saudara, yang kayaknya tidak ada lagi jalan keluar, saudara mendapatkan anugerah. Contohnya Esther. Dia sudah tidak ada lagi solusi lain selain mempertaruhkan nyawanya untuk menghadap Raja Ahasuerus. Dan dia katakan, kalau aku terpaksa mati, biarlah aku mati. Tapi dia dapat anugerah. Kamu bukan mati. Anugerah, itu anugerah loh saudara. Selalu ada kebaikan yang diberikan Tuhan. Selalu ada anugerah dari Dia yang sudah menyatu dengan kita saudara ya. Satu lagi masih di situ. Ya. Jadi selalu ada anugerah dari Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Coba kalau ibu-ibu, saudara sudah make sure itu udah yakin benar bahwa suamimu selalu mengasihimu, gak ada masalah toh. Aman lah. Semuanya aman, tenang. Ketika dia harus dinas keluar kota juga, kita tenang. Karena kita tahu dia mengasihi. Nah kalaupun misalnya gak ada yang perfect ya, suami dan istri segala macam, orang tua, anak. Tapi Yesus itu gak bisa dibandingkan saudara ya. Gak bisa dibandingkan. Dia perfect dan sempurna, dia selalu mengasihi kita.
Jadi orang yang tidak tahu tidak bisa bersyukur. Orang yang tidak tahu gak bisa bersyukur. Ngedumel terus. Bersungut-sungut. Marah-marah, kecewa, komplain. Gak bisa. Kenapa? Orang dia belum menerima kasih Tuhan kok. Dia belum memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Gimana dia mau bersyukur? Ya. Jadi langkah pertama bersukacita. Berdoa baru bersyukur. Bersyukur itu bukan saya mau banding-bandingkan levelnya saudara ya. Tapi memang bersukacita itu gampang. Lebih gampang lah bersukacita daripada bersyukur. Ketemu dengan teman-teman. Kamu udah lama kita gak jumpa ya. Iya kan. Bisa langsung sukacita gitu loh saudara. Tapi kalau itu bersyukur. Sudah 5 menit ngomong, 10 menit ngomong belum bisa. Raut wajah masih tetap masam gitu. Bukan hal yang gampang. Tapi kalau kita sudah menerima kasih Tuhan dan memiliki hubungan kasih dengan Tuhan, saudara akan gampang. Oke, terakhir ini saudara ya. Dalam Mazmur 44 ayat 6. Sebab bukan kepada panahku aku percaya. Ya, jadi tadi dikatakan dalam Roma itu kita tahu bahwa kita tahu sekarang. Sekarang itu selalu berlaku dari dulu sampai terakhir. Ya. The end of the end-nya, sampai terakhirnya. Tidak. Jadi saudara kita tahu sekarang Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Sebab bukan kepada panahku aku percaya. Jadi Tuhan yang bekerja. Bukan karena aku punya panah. Aku gak apa-apa kok aman lah. Aku punya senjata gitu. Seperti Daud, aku kan punya senjata. Mau datang beruang, mau datang harimau. Bahkan Goliat pun bisa dikalahkan. Tapi dia bilang bukan kepada panahku aku percaya. Terus gimana dong? Bukan kepada pedangku. Bukan pedangku. Nah, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Gak ada saudara. Gak ada yang kubanggakan ternyata. Bukan pedang, bukan panah. Tetapi engkaulah yang memberi kemenangan. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Betul saudara. Jadi gak masalah. Ketika kita kadang-kadang mengalami kesulitan gak apa-apa. Saudara mungkin sudah mengeluarkan jurus pakai panah. Lalu keluarkan pedang samurai. Gak usah bersandar ke situ. Tuhanlah yang memberi kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Gak perlu disumpahin saudara. Bukan Tuhan juga sebenarnya. Tapi hukum tabur tua itu berlaku. Baik dalam positif maupun negatif saudara ya. Karena Allah. Perhatikan ini. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Terus menerus. Na 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 na. Gitu ya. Na 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 na. Tidak apa-apa gak hafal kata-katanya Pak Pelis paling tidak. Na 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 na. Gitu ya. Na 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 na. Sambil nyetir. Na 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 na. Gitu ya. Udah saudara. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Itu udah adem loh hati saudara langsung. Moodnya kembali bagus, saraf-sarafnya diperbaiki semuanya ya. Yang emosi tadi, karena tadi vitamin B3 itu saudara menurunkan kolesterol, mencegah hipertensi, diabetes, penyakit gula itu kan karena pikiran juga. Jadi banyak orang berpikir saudara, ayo bersyukurlah. Semua itu akan hilang saudara dalam hidup saudara. Ya. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu, bagi nama dia. Kadang-kadang kita kan punya nama ya. Kadang-kadang kita sadar atau tidak saudara kalau kita punya teman-teman yang hebat. Nama itu kadang kita sebutkan kepada orang lain kan. Itu si Anu begini loh. Ini si Anu begini loh gitu saudara. Jadi bukan nama mereka itu saudara. Tapi kepada namamu, nama Tuhan. Ya. Bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Jadi kita mengucap syukur selama-lamanya, saudara. Selama-lamanya, terus menerus. Jadi bukan karena semua ini, bukan keadaan. Bukan keadaan, saya ulangi. Bukan keadaan yang membuat kita bersuka cita. Bukan keadaan yang membuat kita untuk berdoa. Bukan keadaan yang membuat kita bersyukur. Karena keadaan itu semua datang ada di luar hidup saudara. Tapi yang membuat saudara bersuka cita itu dari dalam. Setelah saudara menerima kasih Tuhan ada sukacita. Setelah saudara menerima pinangan itu saudara dibayar menjadi satu dengan dia. Itu semua ada di dalam. Nah sekarang dikatakan bersyukur itu adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Udah selesai. Jadi perjuangan kita apa? Gak ada. Menerima, terima bersih.
saudara ya. Bersyukur artinya saudara, Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidupku. Bersyukur itu adalah kita telah hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi bersukacita tadi menerima kasih Tuhan. Berdoa itu saudara, memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Dan bersyukur itu saudara, hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau saudara sudah hidup dalam kasih Tuhan, maka tadi saya katakan seorang istri, dia akan mengikut suaminya. Begitu toh? Atau gimana? Yang benar mana nih? Suami ikut istri atau istri yang ikut suami? Istri ikut suami ya? Kalau suami ikut istri berarti DKI. Dibawa ke tiap istri. Jadi saudara, yang idealnya dan normalnya di mana-mana, istri mengikut suami. Oke? Nah, Yesus itu adalah mempelai pria surgawi kita. Bersukacita tadi kita sudah menerima kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat itu. Kita sudah menerima lamaran itu. Dan ketika kita menerima lamaran itu, saudara, kita dibayar dengan darah yang sangat mahal. Bukan sekedar dengan uang mahar, dengan emas sekian gram, no. Tapi lebih mahal dari perak, permata, dan emas. Tidak bisa dinilai. Saudara sudah dibayar dengan lunas. Jadi saudara bersukacita. Saudara menerima kasih Tuhan. Dan saudara berdoa. Saudara memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Itulah doa saudara setiap hari. Terus menerus. Maka dikatakan tetaplah berdoa. Kan sudah menyatu. Gak ada perceraian. Saudara sudah tetap menjadi milik Tuhan. Apapun keadaan kita. Dan kemudian dikatakan bersyukur. Bersyukur ini. Maka saya katakan tadi. Suami itu diikuti oleh istri. Ya. Berarti jalan suami istri ikut. Itu sudah sering dikotbahkan. Kita mengikut Kristus. Siapa yang di depan? Yesus di depan. Kita di belakang. Jadi kalau berjalan di setapak, jalan setapak, gak mungkin bergandengan tangan suami istri. Suaminya di depan, istrinya di belakang. Sehingga kalau ada pun musuh, apa katanya Pak Tobing? Langkahi dulu mayatku. Gitu ya. Pria sejati saudara ya. Jadi bersyukur itu saudara, kita mengikut Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam susah, jalan dalam suka. Jadi suka duka. Memang kan kita lewati saudara. Tetapi kita bersama dengan Yesus. Sudah saudara, biarlah kita semuanya kuat di dalam Tuhan. Apa yang disampaikan Paulus itu bisa kita miliki. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena kita sudah memiliki kasih Tuhan. Dan kasihnya di dalam kita. Tetaplah berdoa. Kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Kita satu roh dengan Tuhan. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Karena kita mengikut Tuhan. Bukan mengikut jalanku. Karena jalanmu bukan jalanku. Pikiranmu bukan pikiranku kata Tuhan. Kalau kita mengikut pikiran kita akan ada masalah. Mengikut jalan kita akan buntu. Tetapi mengikut Tuhan. Itulah yang membuat saudara selalu bersyukur. Selamat bersukacita, berdoa dan bersyukur senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, terima kasih buat pemahaman yang kau singkapkan kepada kami. Bahwa bersukacita bukanlah sesuatu yang kami upayakan dan kami paksakan. Atau dipengaruhi oleh situasi di sekeliling kami. Tapi bersukacita itu adalah
Kami menerima kasih-Mu dan kasih-Mu tak berkesudahan, tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Itulah sebabnya kami bisa bersuka cita senantiasa. Tetaplah berdoa. Doa bukan yang kami lakukan 2 subuh, 2 malam, dan jenis-jenis doa yang diajarkan oleh agamawi. Tapi doa adalah bahwa kami telah satu dengan Engkau, satu roh dengan Tuhan. Kami memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Itulah doa kami dan itu tidak pernah terputus dalam kondisi apapun kami. Itu sebabnya Paulus di dalam penjara sekalipun bisa menyampaikan pesan ini kepada jemaat di Filipi untuk bersuka cita dan berdoa, bahkan bersyukur. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang sudah bersuka cita menerima kasih Tuhan dan memiliki hubungan kasih dengan Tuhan, tetap berdoa. Bersyukur berarti kami Tuhan sudah selalu tinggal di dalam kasih-Mu. Kami mengikut Engkau. Engkau yang berjalan di depan kami. Kami mengikuti pikiran Tuhan. Kami mengikuti rancangan Tuhan. Kami mengikuti jalan Tuhan. Sehingga ucapan syukur akan terus ada. Karena bukan pedang, bukan panah kami. Bukan kekuatan kami berikan kami kemenangan. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kami kemenangan. Itu sebabnya kami mengucap syukur sampai selama-lamanya atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu ini, keluarga besar Hope of Grace, bahkan setiap orang yang mendengarkan kabar baik ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.